Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini melihat dari sudut pandang yang lain ya. Jadi ketika teman-teman Rabu Wage ini bisa melihat dari sudut pandang yang lain, maka ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, itu Anda akan lebih bijaksana lagi ya, daripada Anda melihat dari sudut pandang Anda sendiri ya. Karena ketika kita ini katakanlah ya, Anda kasih pertanyaan kepada saya ya, teman-teman Rabu Wage, bagaimana saya ini ya sama pasangan saya ya. Saya minta untuk dikasih sayangi, tapi pasangan saya bilang ya cari yang lain. Terus saya melakukan gugatan cerai ya. Saya menggugat pasangan saya cerai, apakah saya salah? Loh, ini harus bisa dilihat dari latar belakangnya gitu loh ya, secara detail gitu ya. Kalau Anda katakanlah secara lahir ya, secara batin tidak terpenuhi ya kewajiban pasangan Anda kepada Anda, loh Anda berhak ya, berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak salah Anda. Nah, kasih sayang ini yang mana ya? Pasti kan ada sesuatu ya. Kita tidak bisa menimbang sebuah keputusan ya, katakanlah ini benar atau salah kalau tidak dari dua belah pihak ya. Makanya ya di dalam pengadilan ya, pengadilan apapun ya, mau PHI, pengadilan hubungan industrial, pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan pidana, itu selalu ada dua pihak. Tujuannya apa? Supaya hakim itu tahu dari dua sisi. Nah, dari dua sisi nanti hakim itu akan mempertimbangkan ya, berdasarkan kronologis kasus. Satu itu. Kedua, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Ketiga, berdasarkan teori ilmu ya, ilmu hukumnya ini bagaimana. Keempat, berdasarkan undang-undangnya bagaimana. Kelima, penafsiran hakim sendiri. Makanya hakim itu pasti tiga ya, tidak mungkin dua hakim, pasti tiga ya. Misalkan yang dua memutuskan salah ya, maka yang satu ini ya harus ikut. Nah, paham ya? Jadi apakah Anda benar, apakah Anda salah, itu sebenarnya Anda sendiri bisa menebak ya. Jadi teman-teman Rabu Wage, ketika Anda dihadapkan pada kasus semacam itu, coba Anda lihat ke dalam diri Anda ya, Anda rasakan ya. Biasanya kalau kita ini katakanlah salah ya, itu kita tidak akan tenang ya. Batin kita itu tidak akan tenang. Kalau kita berdosa, batin kita itu tidak akan tenang selamanya ini. Tidak sedino orang dino ya. Kalau Anda melakukan memutuskan sesuatu gitu ya, yang berkaitan dengan orang lain ya, berhubungan dengan orang lain, terus Anda itu melakukan kesalahan ya, misalkan ya, saya jualan HP ya, saya jual HP ini katakanlah 1 juta ya, saya ngomong kepada Anda, HP ini tidak ada minusnya, kameranya oke, semuanya oke dan sebagainya ya, padahal HP ini bosok ya. Terus HP ini Anda pakai ya, HP ini Anda pakai ternyata rusak. Nah, coba yang salah siapa? Saya yang salah ya, bohongi Anda gitu. Jadi tidak bisa kita itu langsung menjustifikasi seseorang apakah salah atau tidak ya, harus dari dua belah pihak gitu. Ya, saya akan menyalahkan Anda loh, ngapain kok kamu beli ya, ini harga 1 juta, kenapain kok kamu beli ya, ngapain kok kamu beli? Karena murah ya, jangan tergantung murah lah, kan sudah Anda pegang ya, jadi rusak sudah tanggung jawab Anda ya. Bisa saja saya mengelak seperti itu, tapi yang namanya saya salah ya, saya kan sudah tahu bahwa HP ini bosok, itu akan membebani hidup saya sampai saya mati ya. Rasa bersalah itu akan selalu muncul, akan selalu ingat ya. Nah, itu dosa itu seperti itu ya. Silakan ya teman-teman Rabu Wage, kalau Anda memiliki dosa itu akan Anda ingat sampai mati.
Itu di dunia saja hukumannya seperti itu. Apalagi nanti kelak di akhirat, ya walau alam lah. Nah, yang paling penting adalah teman-teman Rabu Wage. Yang paling penting itu adalah kesadaran diri. Ketika Anda sudah melakukan perbuatan dosa, ya, Anda itu memiliki kesadaran diri untuk memperbaiki, ya, supaya tidak terjadi lagi, ya, supaya tidak terjadi lagi di dalam kehidupan Anda. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda aplikasikan, gitu ya. Nah, paham ya, teman-teman Rabu Wage. Kita tidak bisa ngecap itu salah, itu benar, ya. Kalau itu hanya dari satu sisi, ya. Kalau itu soal hubungan rumah tangga, ya, kita harus bisa melihat dari dua sisi. Nah, biasanya ya di dalam gugatan itu akan jelas, ya. Dalam gugatan ada proses mediasi, ya, di situ akan kelihatan. Ya, terus dari surat gugatan juga akan kelihatan. Ya. Nah, baru bisa dibuktikan ketika pembuktian. Masing-masing pihak penggugat, ya, ketika mengajukan gugatan kan pasti mengajukan saksi toh, alat bukti, ya, baik itu tertulis keterangan saksi atau keterangan ahli, ya, atau sumpah. Nah, 5 alat bukti itu, ya, salah satunya bisa dipilih. Kalau biasanya kalau sidang cerai itu ya cuma saksi, keterangan saksi, ya, bisa keluarga, bisa orang tua atau tetangga dan sebagainya. Nah, dari situ nanti diadu, ya, keterangan saksi Anda, ya, sebagai penggugat dengan keterangan saksi sebagai tergugat, itu akan diadu. Hakim akan menilai itu benar atau tidaknya. Nah, inilah yang saya maksud, ya. Tidak bisa hanya sekedar dari sudut pandang Anda, apakah itu dosa atau tidak, ya, benar atau tidak, ya, menurut hukum lah. Tapi ya, bagi saya, kalau itu adalah dosa, maka Anda akan teringat dengan kesalahan itu seumur hidup Anda. Ya, biasanya seperti itu. Seumur hidup Anda. Dosa itu seperti itu. Wah, ngeri ya teman-teman. Ya. Nah, yang paling penting kesadaran diri ini ada di dalam diri Anda, sehingga Anda bisa menghindari, ya, jangan sampai melakukan dosa. Ya, kalau kita katakanlah putus, ya baik-baik, ya, ya putus baik-baik. Ya, gugat cerai, ya gugat cerai. Tapi yang baik-baik, gitu ya. Tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi mengintrospeksi diri masing-masing pihak. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tersakiti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.